Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Penabur Misteri. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya. Amin. Kali ini saya akan meneruskan kelanjutan cerita Terjebak di Alas Purwo yang kali ini berjudul Pasin Tanpa Identitas. Oke, nggak pakai lama, kita langsung ke ceritanya. Cus, nih. Pagi itu, rumah sakit tempat Tio dan Tari bekerja kembali sibuk seperti biasa. Namun, ada satu kejadian yang langsung menarik perhatian mereka. Seorang pria paruh baya ditemukan tak sadarkan diri di depan pintu. Oke, pria itu tidak membawa identitas apapun, dan tubuhnya penuh luka aneh yang terlihat seperti bekas cakaran. Tio, lihat ini. Lukanya seperti bekas serangan binatang, tapi terlalu dalam untuk seekor hewan biasa, kata Tari sambil membersihkan luka pria itu. Tio mengangguk, mencoba merasakan energi di sekitar pria tersebut. Namun, ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman. Ada yang aneh, energinya terasa kosong, seperti ada sesuatu yang diambil darinya, gumam Tio. Dokter-dokter lain memeriksa pria itu, tetapi mereka tidak menemukan penyebab pasti dari kondisinya. Pria itu terus bergumam dalam tidurnya, menyebutkan satu kata berulang kali, Karangjati. Karangjati, bukankah itu nama desa terpencil di dekat hutan? Tanya Tari. Tio mengangguk lagi, merasa bahwa ini bukan kebetulan. Malam harinya, Tio kembali bermeditasi dengan kerisnya, berharap mendapatkan petunjuk. Dalam meditasinya, ia melihat bayangan sebuah desa yang dikelilingi oleh pepohonan besar. Desa itu gelap dan suara tangisan terdengar di mana-mana. Tio, kau harus ke Karangjati. Ada sesuatu di sana yang membutuhkan pertolonganmu, kata suara Kisantani dalam terawangan itu. Tio membuka matanya dan melihat Tari yang sudah berdiri di depannya. Aku tahu kau akan ke sana. Aku akan ikut denganmu, kata Tari tanpa ragu. Keesokan harinya, mereka menuju desa Karangjati. Namun, setibanya di sana, mereka tidak menemukan siapapun. Desa itu tampak seperti desa mati, dengan rumah-rumah yang kosong dan jalanan yang dipenuhi daun-daun kering. Kemana semua orang? Desa ini seperti ditinggalkan begitu saja, kata Tari sambil memegang lengan Tio erat-erat. Tiba-tiba, terdengar suara dari salah satu rumah. Suara itu seperti tangisan seorang wanita. Mereka berdua saling berpandangan sebelum memutuskan untuk mendekati rumah itu. Di dalamnya, mereka menemukan seorang wanita tua yang duduk di sudut ruangan, memeluk sesuatu yang tampak seperti boneka. Kalian bukan orang desa ini, kata wanita itu dengan suara gemetar. Kami di sini untuk mencari tahu apa yang terjadi. Kami ingin membantu, kata Tio dengan lembut. Wanita itu menatap mereka dengan mata penuh ketakutan. Kalian tidak seharusnya datang. Dia akan datang untuk kalian juga. Makhluk itu tiba-tiba melompat ke arah mereka. Dan malam itu menjadi awal dari pertempuran yang penuh dengan teka-teki tentang apa yang sebenarnya terjadi di desa Karangjati. Tio berdiri di depan Tari, memegang kerisnya erat-erat. Makhluk besar dengan mata merah menyala itu menggeram. Suaranya menggema di antara rumah-rumah kosong desa Karangjati. Tio, ini lebih kuat dari apapun yang pernah kita hadapi sebelumnya, bisik Tari dengan ketakutan yang terlihat di matanya. Aku tahu, tapi kita harus tetap tenang, jawab Tio. Makhluk itu melangkah mendekat, tanah bergetar di bawah kakinya. Tio membaca doa dengan suara yang semakin lantang, mengarahkan kerisnya ke arah makhluk tersebut. Cahaya dari keris mulai memancar, tetapi makhluk itu tampak tidak terpengaruh. Dari dalam rumah, wanita tua itu kembali berteriak, "Itu bukan musuh kalian. Penjaga itu hanya menjalankan tugasnya. Kalian harus menghentikan sumber kegelapan di desa ini." Tio mendengar kata-kata itu dengan jelas. Ia menurunkan kerisnya perlahan dan mencoba berbicara kepada makhluk itu. Kami tidak di sini untuk melawanmu. Kami ingin tahu apa yang terjadi di desa ini. Jika kau benar penjaga desa,
maka bimbinglah kami menuju kebenaran, kata Tio. Makhluk itu berhenti sejenak, matanya yang merah menyala perlahan meredup. Udara yang sebelumnya berat mulai terasa lebih ringan. Makhluk itu berbalik, berjalan menjauh, lalu menghilang ke arah hutan di tepi desa. Tio dan Tari masuk kembali ke rumah wanita tua itu. Wanita itu tampak lebih tenang, tetapi wajahnya masih menyimpan kesedihan yang mendalam. Penjaga desa tidak akan menyakiti siapapun yang berniat baik. Tapi desa ini telah dikutuk, katanya dengan suara parau. Kutukan? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tanya Tari. Wanita itu menghela napas panjang. Bertahun-tahun yang lalu, desa Karangjati adalah desa yang damai. Tapi salah satu kepala desa kami melakukan perjanjian dengan dukun hitam untuk melindungi hasil panen dan kekayaan desa. Sebagai gantinya, setiap tahun harus ada korban yang diserahkan. Korban? Tanya Tio, alisnya berkerut. Wanita itu mengangguk. Korban manusia. Awalnya, warga tidak tahu apa yang dilakukan kepala desa. Tapi ketika rahasianya terbongkar, warga memberontak. Mereka membunuh kepala desa dan mengusir dukun itu. Namun, sebelum pergi, dukun itu bersumpah akan membawa kehancuran ke desa ini. Dan sejak itu, desa ini mulai ditinggalkan. Tanya Tari. Benar, warga yang tersisa mati satu persatu. Entah karena penyakit aneh atau menghilang begitu saja. Yang tersisa hanyalah aku dan penjaga desa. Penjaga itu dulunya adalah salah satu warga yang rela mengorbankan dirinya untuk melindungi desa ini. Tapi bahkan dia tidak bisa melawan kutukan itu sepenuhnya. Malam itu, Tio dan Tari memutuskan untuk mencari jejak dukun yang disebutkan wanita itu. Mereka menyusuri hutan di tepi desa, mengikuti arah yang ditunjukkan oleh penjaga desa sebelumnya. Hutan itu gelap dan suasana mencekam terasa di setiap langkah mereka. Suara binatang malam terdengar samar-samar, tetapi semakin jauh mereka berjalan, semakin sunyi suasana. Tiba-tiba, Tari berhenti. Tio, kau lihat itu, katanya sambil menunjuk ke arah sebuah pohon besar. Di bawah pohon itu, ada sebuah batu nisan yang tertutup lumut. Di nisan itu, tertulis sebuah nama, Ki Adung Rawa. Nama ini, aku pernah mendengar cerita tentang dukun ini. Dia terkenal dengan ilmu hitamnya, bahkan di luar desa ini, kata Tio. Mereka mulai menggali di sekitar batu nisan, berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan lebih banyak. Setelah beberapa saat, mereka menemukan sebuah kotak kayu tua yang diikat dengan tali anyaman. Ketika mereka membuka kotak itu, mereka menemukan benda-benda aneh, boneka kecil, seuntai rambut manusia, dan sebuah kain putih dengan bercak darah kering. Ini adalah benda-benda yang digunakan untuk santet, kata Tio dengan nada serius. Namun, begitu mereka menyentuh kain putih itu, angin kencang tiba-tiba bertiup, membuat pepohonan bergoyang liar. Suara tawa melengking terdengar dari arah belakang mereka. Berani sekali kalian mengusik tempat peristirahatanku. Suara itu berkata dengan nada marah. Tio dan Tari berbalik, dan mereka melihat bayangan hitam yang melayang di udara, dengan mata yang bersinar merah seperti penjaga desa tadi. Tio, kita harus menghancurkan kutukan ini sekarang juga, kata Tari dengan panik. Ya, tapi kita harus tahu bagaimana cara melakukannya tanpa membahayakan diri kita, jawab Tio sambil memegang kerisnya erat-erat. Malam itu berubah menjadi pertarungan untuk melawan kekuatan dukun hitam yang masih menghantui desa Karangjati. Bayangan hitam melayang di udara, mengeluarkan suara tawa menyeramkan. Tio memegang kerisnya dengan erat, merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Tari berdiri di belakangnya, mencoba menenangkan dirinya meskipun ketakutan jelas terlihat di wajahnya. Kalian tidak akan keluar hidup-hidup dari sini. Desa ini adalah milikku. Suara dukun itu bergema, membuat pepohonan di sekitar mereka bergerak seolah hidup. Kami tidak takut padamu. Aku tahu kegelapan seperti apa yang kau bawa, seru Tio. Suaranya penuh keberanian. Bayangan itu bergerak cepat ke arah mereka, menciptakan angin kencang yang hampir membuat Tari terjatuh.
Tio membaca doa dengan lantang dan kerisnya mulai memancarkan cahaya terang. Cahaya itu menghantam bayangan, membuatnya berteriak kesakitan dan mundur beberapa langkah. Cahaya itu, dari mana kau mendapatkannya? Teriak bayangan itu dengan nada bingung. Dari orang yang jauh lebih sakti darimu, jawab Tio tegas. Bayangan itu menggeram marah. Pohon-pohon di sekitar mereka mulai tumbang satu persatu, seolah ingin menghancurkan mereka. Tari dengan cepat mengambil kain putih yang tadi mereka temukan di kotak kayu dan menunjukkannya pada Tio. Tio, kain ini pasti ada hubungannya dengan kutukannya. Kita harus menghancurkannya, kata Tari dengan suara gemetar. Tio mengangguk. Ia mengambil kain itu dengan hati-hati dan meletakkannya di tanah. Dengan menggunakan kerisnya, ia mulai memotong kain itu sambil membaca doa perlindungan. Namun, bayangan itu tidak tinggal diam. Ia menyerang mereka dengan kekuatan penuh, menciptakan gelombang energi yang hampir membuat mereka terhempas. Kalian tidak akan bisa menghancurkan kutukan ini. Aku sudah menanamkannya ke dalam jiwa desa ini, teriak dukun itu dengan marah. Tari, yang meskipun takut, mencoba membantu Tio. Ia berdiri di depan Tio, menghadang serangan bayangan itu dengan berani. Kami tidak akan membiarkanmu menang. Kebaikan akan selalu menang atas kejahatan, serunya. Bayangan itu tertawa lagi. Kalian pikir bisa melawanku dengan keberanian saja? Aku adalah sumber dari kegelapan desa ini. Tiba-tiba, suara lain terdengar dari belakang mereka. Suara itu tenang, namun penuh wibawa. Dan aku adalah cahaya yang akan menghentikanmu. Semua orang menoleh, dan Tio melihat bayangan Kisantani berdiri di bawah pohon besar. Cahaya lembut memancar dari tubuhnya, dan orangnya menenangkan. Kisantani, bisik Tio dengan penuh harap. Kisantani tersenyum. Tio, kau sudah melakukan hal yang benar, tapi kekuatanmu belum cukup. Izinkan aku membantumu untuk yang terakhir kalinya. Dengan satu gerakan tangan, Kisantani mengarahkan cahaya dari tubuhnya ke arah keris. Tio, cahaya itu semakin terang, membuat bayangan dukun itu menjerit kesakitan. Tio, gunakan keris itu untuk memusnahkan kutukan ini sekali dan untuk selamanya, kata Kisantani sebelum perlahan menghilang. Dengan keberanian yang tersisa, Tio mengarahkan kerisnya ke kain putih yang sudah robek. Ia membaca doa terakhir dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya. Cahaya dari keris itu memancar begitu terang hingga menerangi seluruh hutan. Bayangan dukun itu berteriak untuk terakhir kalinya sebelum akhirnya lenyap. Bersama dengan angin kencang yang sebelumnya mengamuk. Ketika semuanya reda, Tio dan Tari duduk kelelahan di tanah. Hutan yang sebelumnya gelap kini terasa lebih tenang, seolah-olah energi negatif telah menghilang. Apakah sudah selesai? Tanya Tari dengan suara lemah. Tio mengangguk, melihat ke arah kerisnya yang kini tampak tenang. Ya, kutukan itu telah berakhir. Keesokan harinya, mereka kembali ke desa Karangjati. Wanita tua yang sebelumnya mereka temui tersenyum lega. Terima kasih, anak-anak. Kalian telah menyelamatkan desa ini. Penjaga desa pun kini bisa beristirahat dengan tenang, katanya. Ini semua berkat bimbingan Kisantani, jawab Tio sambil tersenyum kecil. Wanita itu mengangguk. Jangan berhenti di sini. Masih banyak orang di luar sana yang membutuhkan bantuan kalian. Kalian berdua telah dipilih untuk menjadi pelindung kebaikan. Tio dan Tari saling berpandangan. Meskipun lelah, mereka tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang. Setelah pulang dari desa Karangjati, Tio dan Tari kembali ke rutinitas mereka di rumah sakit. Namun, sesuatu telah berubah. Keberanian dan pengalaman mereka menghadapi alam gaib membuat keduanya merasa lebih kuat, tetapi juga lebih sadar bahwa dunia ini menyimpan banyak rahasia. Di ruang gawat darurat, Tio sedang bersiap mengantar jenazah seorang pasien yang baru saja meninggal karena penyakit misterius. Tari menghampirinya dengan wajah cemas. Tio, kau yakin tidak ada yang aneh dengan kasus ini? Aku mendengar keluarga pasien mengatakan bahwa dia terkena santet, ujar Tari. Tio mengangguk pelan, menatap jenazah
yang sudah dimasukkan ke dalam kantong mayat. Aku juga merasa ada yang tidak beres. Tapi kita harus mencari tahu lebih dulu. Kita tak bisa langsung menyimpulkan. Setelah tugas pengantaran selesai, Tio kembali ke rumah sakit. Tari sudah menunggunya di kantin, membawa secangkir kopi untuk Tio. "Bagaimana?" tanya Tari. "Sepanjang perjalanan, aku merasa sesuatu mengawasi. Seperti ada energi yang belum selesai," jawab Tio sambil menyesap kopi itu. Tari menatap Tio dengan serius. "Aku tahu ini mungkin hanya perasaanku. Tapi sejak kita kembali dari Karangjati, aku merasa dunia gaib semakin dekat dengan kita. Kau juga merasakannya, kan?" Tio mengangguk. "Ya, aku rasa keris pemberian Kisantani membuatku lebih peka. Tapi justru karena itu, kita bisa membantu lebih banyak orang." Hari berikutnya, seorang pria tua datang ke rumah sakit dengan wajah penuh kecemasan. Ia membawa seorang anak laki-laki yang tampak lemah dan tidak sadarkan diri. "Tolong, selamatkan cucu saya. Dia terus muntah darah sejak tadi malam." Pria tua itu memohon pada Tari di ruang IGD. Tari segera memeriksa anak itu. Tetapi hasil awal menunjukkan tidak ada penyakit fisik yang jelas. Tio yang kebetulan lewat melihat kondisi anak itu dan langsung merasa ada sesuatu yang janggal. "Pak, apakah cucu Anda pernah mengalami kejadian aneh sebelum sakit?" tanya Tio dengan hati-hati. Pria tua itu terlihat ragu. Tetapi akhirnya ia berkata pelan, "Beberapa hari lalu, saya menemukan benda aneh di depan rumah. Sebuah boneka kecil dengan paku menancap di bagian dadanya. Saya tak tahu apa maksudnya." Tio dan Tari saling bertukar pandang. Mereka tahu ini bukan kasus biasa. Malamnya, Tio memutuskan untuk membawa keris pemberian Kisantani ke rumah sakit. Ia percaya keris itu dapat membantunya menemukan asal-usul gangguan yang menimpa anak tersebut. Ketika ia mendekatkan keris itu ke tubuh anak laki-laki itu, cahaya samar muncul dari keris, dan anak itu tiba-tiba menggeliat kesakitan. Tari segera memegang tangan anak itu, mencoba menenangkannya. "Tio, ini jelas santet. Apa yang harus kita lakukan?" bisik Tari. Tio menarik napas dalam-dalam. "Aku harus mencoba mengusir energi negatif ini. Tapi aku butuh bantuanmu. Bacakan doa untuknya dan jangan berhenti apapun yang terjadi." Tio mulai membaca mantra yang diajarkan oleh Kisantani dalam mimpinya. Cahaya dari keris itu semakin terang dan udara di ruangan terasa berat. Anak laki-laki itu mulai berteriak. Suaranya berubah menjadi seperti orang dewasa. "Berhenti! Kalian tidak tahu dengan siapa kalian berurusan." Suara itu berkata. Tio tetap fokus. Ia menempelkan keris di dekat dada anak itu. Dan cahaya dari keris menyelimuti tubuh anak itu sepenuhnya. Dalam beberapa detik, suara anak itu menghilang. Dan anak laki-laki itu kembali tenang. Tari memeriksa denyut nadinya dan tersenyum lega. Dia stabil sekarang. Pria tua itu menangis haru. "Terima kasih, kalian telah menyelamatkan cucu saya." Setelah kejadian itu, kabar tentang kemampuan Tio menyembuhkan pasien santet mulai menyebar. Banyak orang datang ke rumah sakit, bukan hanya untuk berobat, tetapi juga meminta bantuan Tio untuk menghadapi gangguan gaib. Namun, Tio tahu bahwa ini hanyalah awal dari tantangan baru. Para dukun santet yang merasa terganggu dengan kehadirannya mulai mengincar dia dan Tari. "Kita harus bersiap, Tari ini belum selesai," kata Tio saat mereka berjalan keluar rumah sakit malam itu. Tari menggenggam tangan Tio dengan erat. "Aku tahu, tapi selama kita bersama, aku yakin kita bisa menghadapinya." Keduanya menatap bulan purnama yang bersinar terang di langit, menyadari bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Sejak insiden dengan anak yang terkena santet, kehidupan Tio dan Tari di rumah sakit menjadi lebih sibuk. Orang-orang dari berbagai daerah mulai datang, meminta pertolongan untuk penyakit yang sulit dijelaskan secara medis. Namun, di balik itu semua, ancaman dari para dukun santet semakin nyata. Malam itu, Tio sedang mengantar pasien rumah sakit lain dengan ambulansnya. Jalanan sepi, hanya diterangi lampu jalan yang temaram. Di sampingnya,
Tari duduk sambil menatap keluar jendela, matanya waspada. Tio, kau merasa sesuatu? Tanya Tari, memecah keheningan. Tio mengangguk pelan. Ya, sepertinya kita sedang diawasi. Tiba-tiba, mesin ambulans tersendat dan berhenti di tengah jalan. Lampu-lampu di dalam kendaraan berkedip dan hawa dingin menyelimuti ruangan. Kita kena gangguan lagi, gumam Tio sambil meraih keris pemberian Kisantani dari saku jaketnya. Dari kaca spion, Tari melihat bayangan hitam bergerak cepat mendekati ambulans. Tio, ada sesuatu di belakang, serunya dengan panik. Tio segera keluar dari ambulans, keris di tangan, dan bersiap menghadapi apapun yang mendekat. Dari balik kegelapan, sosok berjubah hitam dengan topi lebar muncul. Wajahnya tertutup kain, hanya matanya yang menyala merah. Kau sudah terlalu jauh, Tio. Menyembuhkan pasien yang terkena santet berarti mencampuri urusan kami. Suara itu menggema, berat, dan menakutkan. Kalau itu yang kau sebut urusan, maka urusanmu adalah menghancurkan hidup orang lain. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi, jawab Tio tegas. Sosok itu tertawa kecil, lalu mengangkat tangannya. Sebuah bola energi gelap melayang dari tangannya dan meluncur ke arah Tio. Dengan cepat, Tio mengangkat kerisnya, menciptakan perisai cahaya yang menahan serangan itu. Tari keluar dari ambulans, membawa tas kecil berisi garam yang selalu mereka siapkan. Sejak insiden di Karangjati, ia menaburkan garam itu di sekitar mereka sambil membaca doa, menciptakan lingkaran perlindungan. Sosok berjubah itu bergerak lebih cepat, mencoba menyerang mereka dari arah lain. Tio dengan sigap menghadangnya, mengayunkan keris yang memancarkan cahaya terang. Serangan itu membuat sosok tersebut mundur, tetapi tidak menyerah. Kau mungkin bisa melawanku sekarang, tapi ini belum selesai. Tio, kau akan menghadapi lebih banyak dari kami, ancamnya sebelum menghilang dalam kabut hitam. Setelah memastikan situasi aman, Tio dan Tari melanjutkan perjalanan mereka ke rumah sakit. Di sepanjang jalan, Tari duduk diam, tampak memikirkan sesuatu. Apa kau yakin kita bisa melawan mereka semua? Tio, jumlah mereka tidak sedikit, dan mereka jelas tidak main-main, ujar Tari akhirnya. Tio menghela napas. Aku tidak tahu, Tari. Tapi aku percaya bahwa selama kita menggunakan kekuatan ini untuk kebaikan, kita tidak akan sendiri. Kita punya keris ini dan Kisantani selalu membimbing kita. Meskipun hanya lewat mimpi, Tari mengangguk pelan meskipun kekhawatiran masih terlihat di wajahnya. Aku hanya takut kehilanganmu. Tio menatap Tari dengan lembut. Aku juga takut kehilanganmu, Tari. Tapi aku berjanji, apapun yang terjadi, aku akan melindungimu. Keesokan harinya, Tio bertemu dengan Pak Hasan, seorang tokoh masyarakat di daerah sekitar rumah sakit. Pak Hasan datang membawa kabar bahwa beberapa dukun santet di wilayah itu merasa terancam dengan keberadaan Tio. Mereka tidak akan tinggal diam. Tio, kau telah mengganggu pekerjaan mereka, dan mereka tidak suka itu, ujar Pak Hasan dengan nada serius. Aku tidak peduli, Pak, kalau mereka terus merugikan orang lain. Aku akan terus melawan, jawab Tio tegas. Pak Hasan tersenyum kecil. Kau memang pemberani, tapi kau harus berhati-hati. Banyak dari mereka yang punya ilmu hitam yang sangat kuat. Malamnya, Tio bermimpi bertemu dengan Kisantani. Dalam mimpi itu, Kisantani memberikan nasihat penting. Tio, kekuatanmu semakin besar, tapi begitu juga ancaman yang kau hadapi. Jangan lupa, kekuatan sejati berasal dari hati yang bersih dan niat yang tulus. Jangan biarkan kebencian atau dendam menguasaimu, ujar Kisantani. Aku mengerti. Tapi bagaimana aku bisa menghadapi mereka yang lebih kuat dariku? Tanya Tio. Gunakanlah apa yang kau miliki dengan bijak. Keris itu bukan hanya senjata, tapi juga simbol perlindungan. Selalu ingat, cahaya akan selalu menang atas kegelapan, jawab Kisantani sebelum perlahan menghilang. Ketika Tio terbangun, ia merasa lebih tenang dan percaya diri. Ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, tetapi dengan Tari di sisinya dan bimbingan Kisantani,
Ia yakin bisa menghadapi semua rintangan. Hari itu, rumah sakit tempat Tio dan Tari bekerja tampak lebih sibuk dari biasanya. Beberapa pasien datang dengan kondisi aneh, demam tinggi, ruam hitam di kulit, dan berbicara tidak karuan. Tari yang memeriksa salah satu pasien merasa ada pola yang janggal. Tio, ini seperti serangan santet massal. Tapi aku tidak mengerti kenapa banyak sekali yang terkena, ucap Tari di ruang gawat darurat. Tio mengangguk sambil memandangi pasien yang terus merintih. Ini bukan kebetulan. Ada yang sengaja melakukannya untuk mengirimkan pesan pada kita. Sore itu, Pak Hasan datang lagi ke rumah sakit. Kali ini, raut wajahnya tampak lebih gelisah dari sebelumnya. Tio, aku harus bicara denganmu. Ada seorang dukun santet terkenal di desa sebelah yang merasa terganggu dengan apa yang kau lakukan. Namanya Pak Karim, dia dikenal sangat berbahaya. Orang-orang mengatakan dia punya ilmu hitam yang tak terkalahkan, ujar Pak Hasan. Tio mengerutkan kening. Jadi dia yang mengirim santet massal ini? Pak Hasan mengangguk. Kemungkinan besar. Iya, dia ingin menunjukkan kekuatannya dan memperingatkanmu agar berhenti mencampuri urusannya. Tio menatap Tari yang duduk di sampingnya. Kalau begitu, aku harus menghentikannya sebelum semakin banyak orang yang menjadi korban. Malam harinya, Tio mencoba bermeditasi dengan keris pemberian Kisantani. Dalam heningnya malam, ia memejamkan mata dan memohon petunjuk. Beberapa menit berlalu sebelum bayangan Kisantani muncul dalam pikirannya. Tio, lawanmu kali ini sangat kuat. Ilmu hitamnya akan mempengaruhi mentalmu lebih dulu. Jangan biarkan keraguan menguasai hatimu, pesan Kisantani. Apa yang harus aku lakukan? Ki, bagaimana caranya aku menghadapi seseorang seperti dia? Tanya Tio dalam mimpinya. Gunakan kekuatan keris untuk melindungi mereka yang tak berdosa. Tapi ingat, kekuatanmu bukan hanya pada keris itu, melainkan pada niat tulusmu untuk menolong. Jika hatimu tetap bersih, kau akan menemukan cara untuk mengalahkannya, jawab Kisantani sebelum bayangannya memudar. Keesokan harinya, Tio dan Tari memutuskan untuk pergi ke desa tempat Pak Karim tinggal. Mereka tahu ini berbahaya, tetapi jika tidak dilakukan, lebih banyak nyawa yang akan melayang. Ketika mereka tiba di desa itu, suasananya terasa mencekam. Udara terasa berat dan tidak ada seorang pun yang terlihat di jalanan. Mereka akhirnya menemukan sebuah rumah tua di tengah desa yang menurut informasi adalah tempat tinggal Pak Karim. Tio mengetuk pintu kayu yang sudah rapuh, tidak ada jawaban. Namun, tiba-tiba pintu itu terbuka sendiri, memperlihatkan ruangan gelap dengan aroma dupa yang menyengat. Masuklah, kalian sudah kutunggu. Suara serak seorang pria terdengar dari dalam. Tio dan Tari melangkah masuk dengan hati-hati. Di tengah ruangan, seorang pria tua dengan rambut putih panjang duduk bersila di atas tikar. Tatapannya tajam, dan di hadapannya terdapat sebuah boneka kayu dengan jarum yang menancap di beberapa bagiannya. Kalian pikir bisa menghentikan apa yang kulakukan? Ini adalah pekerjaanku, sumber kehidupanku, dan kalian mengganggu itu? Ujar Pak Karim dingin. Kau tidak punya hak untuk menyakiti orang lain demi keuntunganmu sendiri. Aku tidak akan membiarkanmu terus menyebarkan teror, jawab Tio tegas. Pak Karim tertawa kecil. Kau naif, anak muda. Kau tidak tahu apa yang kau hadapi. Pak Karim mengangkat tangannya dan seketika ruangan itu dipenuhi oleh bayangan hitam yang bergerak seperti kabut. Tari merasakan tubuhnya gemetar, tetapi ia tetap berdiri di samping Tio. Tio mengeluarkan keris dari balik jaketnya. Cahaya terang langsung memancar, mengusir sebagian bayangan hitam itu. Namun, Pak Karim tampak tidak terpengaruh. Keris itu mungkin bisa melindungimu, tapi tidak akan cukup untuk mengalahkanku, ujar Pak Karim sambil mengayunkan tangannya. Sebuah kekuatan tak terlihat menghantam Tio, membuatnya terdorong ke belakang. Tari bergegas membantu Tio bangkit. Tio, apa yang harus kita lakukan? Bisiknya. Tio memejamkan mata, mengingat nasihat Kisantani.
Ia kemudian menggenggam keris dengan erat dan mulai membaca doa. Cahaya dari keris semakin terang menyelimuti mereka berdua. Pak Karim tampak terkejut. Ia mencoba menyerang lagi, tetapi cahaya dari keris itu membentuk perisai yang tak bisa ditembus. Tio kemudian melangkah maju, mengarahkan keris ke boneka kayu di hadapan Pak Karim. Ini sudah cukup, Pak Karim. Hentikan sekarang, atau kau akan kehilangan semuanya, kata Tio dengan suara tegas. Pak Karim terlihat ragu, tetapi akhirnya ia tertawa pahit. Kau menang kali ini, anak muda. Tapi ingat, dunia ini penuh dengan orang sepertiku. Perjalananmu belum selesai. Dengan satu gerakan, Pak Karim meniup lilin di hadapannya. Dan ruangan itu kembali gelap. Ketika lampu senter tari menyala, Pak Karim sudah tidak ada di sana. Setelah memastikan tidak ada lagi energi negatif di rumah itu, Tio dan Tari kembali ke rumah sakit. Mereka tahu ini bukan akhir dari perjuangan mereka, tetapi untuk saat ini, mereka merasa lega telah menyelamatkan banyak nyawa. Tio, aku bangga padamu, ujar Tari sambil tersenyum. Aku tidak bisa melakukannya tanpa kau, Tari. Kita adalah tim, jawab Tio. Di bawah sinar matahari pagi, keduanya melangkah masuk ke rumah sakit, siap menghadapi apapun yang akan datang. Setelah menghadapi Pak Karim, kehidupan Tio dan Tari perlahan kembali normal. Namun, malam-malam tenang itu tidak bertahan lama. Rumor mulai beredar bahwa ada dukun santet baru yang jauh lebih kejam. Seorang perempuan misterius yang dikenal sebagai Bu Lestari. Di rumahnya, Cio sedang duduk di ruang tamu, memandangi keris pemberian Kisantani. Tari datang membawa 2 cangkir teh hangat, duduk di sampingnya. Apa yang kau pikirkan, Cio? Tanya Tari sambil menyeruput teh. Aku merasa ini belum selesai. Entah kenapa, aku merasa ada sesuatu yang mengawasi kita, jawab Tio, matanya masih fokus pada keris. Belum sempat Tari menjawab, terdengar suara ketukan di pintu. Keduanya saling berpandangan. Jam di dinding menunjukkan pukul 11 malam. Siapa yang akan datang selarut ini? Tio berdiri dan membuka pintu dengan hati-hati. Di sana, seorang wanita paruh baya berdiri, wajahnya pucat dan penuh ketakutan. Tolong, Pak, tolong saya, ucap wanita itu sambil terisak. Apa yang terjadi, Bu? Tanya Tio, mempersilakannya masuk. Wanita itu, yang mengaku bernama Bu Suminah, menceritakan bahwa anak perempuannya yang berusia 8 tahun tiba-tiba jatuh sakit setelah menerima hadiah dari tetangganya, seorang perempuan yang dikenal sebagai Bu Lestari. Anak saya sekarang hanya bisa terbaring. Badannya panas, tapi dokter tidak menemukan penyakit apapun. Setiap malam, dia mengigau, menyebut nama Bu Lestari. Cerita Bu Suminah dengan gemetar. Tari menatap Tio dengan serius. Ini jelas serangan santet lagi. Tio, kita harus membantu mereka. Tio mengangguk. Bu Suminah, kami akan ikut ke rumah Anda, tapi kami perlu tahu lebih banyak tentang Bu Lestari. Apa yang Anda ketahui tentang dia? Dia baru saja pindah ke desa kami beberapa bulan lalu. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Tapi sejak dia datang, banyak hal aneh terjadi. Orang-orang tiba-tiba sakit, hasil panen membusuk, dan anak-anak sering ketakutan melihat bayangan di malam hari, jawab Bu Suminah. Ketika Tio dan Tari tiba di rumah Bu Suminah, suasana sudah sangat mencekam. Rumah kecil itu terasa dingin meskipun tidak ada angin. Di kamar, anak Bu Suminah terbaring lemah dengan wajah pucat dan nafas tersengal-sengal. Tio mengambil kerisnya, mengangkatnya di atas tubuh anak itu, dan mulai membaca doa. Namun, seketika lampu kamar berkedip-kedip, dan suara tawa perempuan terdengar dari luar jendela. Tari menoleh ke arah jendela, tetapi tidak ada siapa-siapa. Tio, ini pasti ulah Bu Lestari. Dia tahu kita di sini. Tio menatap Tari. Kau tetap di sini dengan Bu Suminah dan anaknya. Aku akan mencari tahu apa yang terjadi di luar. Tio keluar dari rumah dan menemukan bayangan hitam bergerak di sekitar halaman. Ia mengikuti bayangan itu ke sebuah pohon besar di belakang rumah. Di sana,
ia menemukan sebuah boneka jerami tergantung di dahan dengan rambut dan pakaian anak kecil. Saat Tio hendak mengambil boneka itu, tiba-tiba suara tawa Bu Lestari terdengar di belakangnya. "Kau terlalu mencampuri urusan orang lain, Tio." Tio berbalik dan melihat seorang perempuan dengan mata tajam berdiri di sana. Bu Lestari mengenakan kebaya hitam dan tangannya memegang tongkat kayu dengan ukiran ular. "Kau Bu Lestari, kan? Kau tidak punya hak untuk menyakiti orang lain seperti ini," ujar Tio tegas. Bu Lestari tersenyum dingin. "Aku hanya memberi pelajaran pada mereka yang kurang ajar. Kau tidak tahu siapa yang kau hadapi." Tanpa peringatan, Bu Lestari mengayunkan tongkatnya, dan angin kencang tiba-tiba berputar di sekitar Tio. Namun, Tio mengangkat kerisnya, menciptakan perisai cahaya yang menahan serangan itu. "Keris itu, aku mengenali energinya. Itu milik Kisantani," seru Bu Lestari, matanya melebar. "Benar, dan aku akan menggunakannya untuk menghentikan semua kejahatanmu," jawab Tio sambil melangkah maju. Di dalam rumah, Tari dan Bu Suminah mendengar suara angin kencang dari luar. Tari bergegas ke jendela, tetapi tidak bisa melihat apa yang terjadi. Ia memutuskan untuk menyiapkan garam dan membaca doa di sekitar kamar, menciptakan perlindungan tambahan untuk anak Bu Suminah. Ketika Tari kembali ke kamar, ia melihat sesuatu yang aneh. Anak kecil itu yang sebelumnya lemah, kini duduk di ranjang dengan mata terbuka lebar. Namun, mata itu kosong, seperti tidak ada jiwa di dalamnya. "Tari, dia kenapa?" tanya Bu Suminah dengan panik. Tari mencoba mendekat, tetapi tiba-tiba anak itu tertawa dengan suara yang bukan miliknya. "Kalian tidak bisa menyelamatkannya. Ini hanya permulaan," ucap anak itu dengan suara parau. Di luar, Tio melanjutkan pertarungannya dengan Bu Lestari. Ia berhasil memotong boneka jerami yang tergantung di pohon, membuat Bu Lestari mundur sejenak. Namun, perempuan itu masih tersenyum licik. "Kau mungkin menang kali ini, Tio, tapi aku tidak akan berhenti. Kau akan terus dihantui oleh bayangan kami," katanya sebelum menghilang dalam kabut hitam. Tio segera kembali ke rumah dan menemukan Tari sedang menenangkan anak Bu Suminah, yang akhirnya kembali sadar. "Dia sudah pergi, Tari, untuk sekarang semuanya aman," kata Tio. Tari menghela napas lega, tetapi ia tahu ini belum berakhir. "Tio, mereka semakin banyak. Kita harus bersiap untuk apapun yang akan datang." Tio mengangguk. "Aku tahu, tapi selama kita bersama, aku yakin kita bisa menghadapi semuanya." Terima kasih atas dukungannya. Subscribe, komen, like, dan share. Semoga dibalas oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersambung ke episode berikutnya.